awful roar of the blast, equal to a discharge of 60,000 depth charges, each weighing 600 pounds, strikes the ears of the observers. Many miles away, the raging might of searing flame, crushing force, and deadly radioactive water is seen falling in a killing mist as the great circular wall of sea closes in on the guinea pig fleet. The combined forces let loose, swamp the nearby ships, and crush their thickly armored hulls like cardboard. From the air, the towering waves set in motion appear to be only shallow ripples. The beach at Bikini gets a pounding. A television screen records an on-the-spot picture story. Planes fly through the turbulent air mass above Bikini Lagoon, deadly with its radioactive gases. And for days it was not safe for salvage crews to board the damaged ships. Geiger counters recorded the intense rays, which would have proved fatal if the ships had been manned. When task force observers under Admiral Blandy made the final tally of ships sunk or damaged, they found the Jap battleship Nagato badly damaged. She later sank. The destroyer Hughes was beached to prevent its sinking. 5 submarines were listed as sunk or damaged. And the historic old battleship New York was a battered hub, its superstructure twisted and torn. The proud Saratoga, veteran of many naval campaigns, goes down many hours after the blast. Efforts were made to salvage the historic carrier the Japs could never sink, but old Sarah finally goes down in the cause of science. And now are shown the most dramatic pictures of the underwater blast, taken from a photographic plane. Here is the motion picture spectacle of all time. Tons of water alive with deadly rays, awe-inspiring in its significance for man who learned how to control the atom but must now learn to control himself. There is but one defense against the atom bomb, and that is distance. And distance will mean nothing without work. Pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan para pemuda Indonesia mendengar berita tentang pengeboman yang menghancurkan kota terbesar di Jepang, tepatnya di kota Hiroshima dan Nagasaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Hah? Apa yang terjadi di Jepang? Pada hari ini, kota Hiroshima dan Nagasaki lagi mematung oleh sesuatu. Kalau begitu, kita harus segera menyuruh Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Tanggal 15 Agustus 1945, kira-kira pukul 10 malam, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tempat kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara sekelompok pemuda dengan Bung Karno mengenai proklamasi kemerdekaan. Sekarang, Bung, sekarang. Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Tuhan tidak bergabung pada malam ini juga, pasti akan ada kejadian penumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menuju Wikana sambil berkata, "Ini leherku, bawalah ke sana dan potonglah. Kalian tidak perlu menunggu besok." Bung, tenang Bung. Jepang adalah masa lampau. Yang harus kita pikirkan sekarang adalah dengan bagaimana nasib negeri ini. Belanda ingin mencoba kembali menguasai negeri ini. Jika memang bahwasanya saudara tidak setuju dengan apa yang telah saya katakan ini, mengapa kalian tidak memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini dengan sendiri? Mengapa harus menyuruh Bung Karno untuk melakukannya? Apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Walaupun Jepang itu sendiri sudah kalah dan takluk dalam perang sucinya.
Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang memerdekakannya sebagai suatu bangsa? Kekuatan kita saat ini sangatlah kecil. Bagaimana mungkin kita bisa menandingi kekuatan militer Jepang yang sudah siap dengan semua tentaranya? Coba, katakan padaku, mana kekuatan yang sudah dibentukkan itu? Apa tindakan bagian keamananmu? Apakah hanya untuk menyelamatkan anak-anak dan perempuan? Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan ini sesudah proklamasi? Sedangkan kita tidak akan mendapatkan bantuan Jepang maupun sekutu. Coba pikirkan, bagaimana kita dapat berdiri di atas kekuatan itu sendiri, sedangkan kekuatan kita masih sekecil ini. Tapi semakin cepat kita memulai kemerdekaan ini, semakin cepat pula kita bebas dari masalah yang menyiksa ini. Kami membutuhkan waktu sebentar untuk berdiskusi. Kemudian para golongan tua yang ada di tempat itu, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Soebardjo, Iwa Kusumantri, Jojo Pranoto, dan Sudiro segera masuk ruangan untuk berunding. Bung, bagaimana ini? Para golongan muda menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan ini sesegera mungkin. Kita tidak boleh terburu-buru. Kita harus mempersiapkan semuanya agar berjalan lancar dan sesuai dengan rencana. Baik, saya setuju. Yang terbaik sekarang adalah bagaimana kita menghadapi sekutu yang ingin merebut kembali kekuasaan di Indonesia ini. Setelah berunding, para golongan tua segera menemui para golongan muda yang telah menunggu di luar ruangan. Harap tenang, harap tenang. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan apa pesan dari Bung Karno. Ada bisa. Enam semuanya, 6. Baiklah. Tentang hasil perundingan kami tadi, bahwasanya kami tidak ingin mengambil keputusan dengan sangat cepat. Apalagi dengan Tidak proklamasi hari ini juga. Tidak bisa. dikarenakan ini tentang masa depan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kami tidak akan membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Terima kasih. Tidak. Dengan berat hati, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat itu. Tapi mereka juga membuat strategi bagaimana cara membujuk Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Akhirnya, pada tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4.30 pagi, mereka dibawa oleh golongan para pemuda ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Bung, kita kedatangan tamu. Ada apa kalian sih? Maksud kami ke sini adalah untuk membawa Pak Hatta dan Pak Karno agar diketahui. Maksudnya? Begini, keamanan kalian saat ini sangat terancam apabila terjadi bentrok antara rakyat dan Jepang. Tapi alangkah baiknya apabila Anda mengajak keluarga Anda dan keselamatan yang terjaga. Baiklah, beri kami waktu sebentar untuk bersiap. Hilangnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin pergerakan kemerdekaan di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Soebardjo pada pukul 8 pagi. Saat itu, yang dia temui hanyalah Wikana. Ditanyalah ia. Apakah kamu tahu keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di mana? Saya tidak tahu. Beritahu saya. Saya jamin keselamatan mereka sampai ke Jakarta dan saya akan berjanji untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini besok. Baiklah, saya akan menunjukkan tempat Soekarno dan Hatta berada. Setelah memberikan jaminan kepada komandan tentara peta di Rengas Dengklok bahwa kemerdekaan akan segera diproklamasikan keesokan harinya, Soebardjo diperbolehkan membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta pada malam itu juga. Yes. Why did you come here, Soekarno?
I'm sorry to bother you this at late night, but can we use your house? For what? I need to use your house because we need to create some text of the proclamation Indonesia. Of course, you can use my house. Please come in. Okay, tomo arigatou gozaimashita. Anything for Indonesian? Di ruang makan rumah Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maeda sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Miyoshi, orang kepercayaan Nishimura, bersama Sukarni, Sudiro, dan BM Diah menyaksikan Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas rumusan teks proklamasi. Sedangkan tokoh-tokoh lainnya, baik dari golongan tua maupun dari golongan muda, menunggu di serambi muka. Setelah kelompok yang menyendiri di ruang makan itu selesai merumuskan teks proklamasi, kemudian mereka menuju serambi muka untuk menemui hadirin yang berkumpul di ruangan itu. Saat itu, dini hari menjelang subuh. Jam menunjukkan pukul 4. Soekarno mulai membuka pertemuan itu dengan membacakan rumusan teks proklamasi yang masih merupakan konsep. Upacara itu berlangsung sederhana. Tanpa protokol, Latif Hendra Ningrat, salah seorang anggota PETA, segera memberi aba-aba kepada seluruh barisan pemuda yang telah menunggu sejak pagi. Serentak semua berdiri tegak dengan sikap sempurna. Latif kemudian mempersilahkan Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah mendekati mikrofon. Dengan suara mantap dan jelas, Soekarno mengucapkan pidato pendahuluan singkat sebelum membaca teks proklamasi. Para hadirin diharap siap, penyelenggara akan segera dimulai. Silakan, Pak. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengundang saudara-saudara untuk menyaksikan suatu peristiwa yang maha penting untuk sejarah kita. Bangsa kita telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu. Ada kalanya perjuangan kita ada naik dan turunnya. Akan tetapi, jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita, yaitu merdeka. Bahkan di zaman Belanda saat ini, perjuangan kita tidak akan pernah berhenti. Seperti yang kita lihat, kelihatannya kita seperti menyerahkan diri kepada pihak Jepang. Akan tetapi, sesungguhnya kita sedang mengumpulkan tenaga untuk membangun negara kita sendiri. Negara yang kuat adalah negara yang dapat berdiri di atas kekuatannya sendiri. Negara yang kuat adalah negara yang dapat mencari jati sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, marilah kita membangun negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Merdeka! Dan sekarang saatnya kita membangun negara ini untuk negara Indonesia yang lebih maju dan merdeka. Merdeka! Merdeka! Lalu serempak mereka bersorak bahagia. Rasa harum menyelimuti di setiap hati mereka. Betapa tidak, angan-angan mereka tentang negara yang merdeka akhirnya kini terwujud. Sejak saat itu, Indonesia menjadi bangsa yang merdeka.